Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana telah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita semua. Baik itu nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat sehat walafiat. Salawat seiring salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa umat manusia dari zaman zahiliyah ke zaman ilmiah, dari zaman buta aksara ke zaman yang penuh informasi dan teknologi. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Ubah insecure menjadi bersyukur. Teman-teman pasti sudah sering kan mendengar kata insecure? Tapi pernahkah teman-teman merasa insecure? Merasa rendah dibandingkan orang lain? Merasa kalah dan tersisihkan? Dan merasa tidak mempunyai kelebihan apapun? Hingga pada akhirnya kita tidak percaya diri terhadap diri kita sendiri. Tapi sebenarnya apa sih yang membuat kita merasa insecure? Rasa insecure timbul karena manusia selalu dihadapkan pada gaya hidup yang hedonis, di mana manusia selalu menggambarkan kebahagiaannya pada saat ia memiliki harta yang melimpah, saat ia memiliki paras yang rupawan, saat ia mendapatkan peringkat 1 di sekolah, dan lain sebagainya. Hingga pada akhirnya manusia lupa bersyukur atas apa yang telah Allah beri kepada mereka. Ikhwah fillah rahimakumullah. Pada dasarnya setiap manusia memiliki kekurangannya masing-masing. Tapi masalahnya tidak semua orang dapat menerima kekurangannya tersebut, baik secara fisik maupun non-fisik. Bahkan tidak sedikit orang yang mempertanyakan kemampuan dirinya dan tidak percaya terhadap kelebihan yang ia miliki. Islam telah mengajarkan kepada manusia untuk selalu bersyukur, karena sesungguhnya Allah telah memberikan yang terbaik bagi hambanya. Dan perlu kita ingat teman-teman bahwa Allah memberikan apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan. Bukankah begitu teman-teman? Lalu bagaimana caranya kita menghindari dan menyikapi rasa insecure? Yang pertama, terimalah diri sepenuhnya dan seutuhnya dengan penuh kesadaran bahwa manusia telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk paket lengkap yang berisi kelebihan dan kekurangan. Oleh karena itu teman-teman, jangan membanding-bandingkan diri dengan orang lain, karena apa yang kita miliki belum tentu dimiliki oleh orang lain. Yang kedua, tinggikanlah gunung, ratakanlah lembah. Terkadang kita hanya berfokus pada kekurangan yang ada pada diri kita. Padahal lebih baik kita pergunakan waktu yang kita punya untuk mengasah kemampuan yang kita miliki untuk mengembangkan kelebihan yang ada pada diri kita. Lalu yang ketiga, lakukanlah afirmasi positif terhadap diri kita. Misalnya, selalu mengucapkan, Alhamdulillah, saya bersyukur atas diri saya, atas tubuh saya, dan atas semua yang Allah titipkan kepada saya. Saya percaya bahwa saya bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi. Teman-teman, terkadang kita tidak bisa selalu menekan diri kita untuk selalu berjuang, karena diri kita pun perlu asupan yang positif, perlu energi positif dari diri kita sendiri. Ikhwah fillah rahimakumullah. Ada satu lagi tips dari Nabi SAW agar kita terhindar dari rasa insecure. Kalau kita melihat dunia, jangan lihat ke atas, tapi lihatlah ke bawah. Kalau kita melihat ke atas, tidak akan ada habisnya. Cobalah melihat ke bawah, menengok ke bawah. Masih banyak manusia, masih banyak orang-orang yang nasibnya tidak seberuntung kita. Kita boleh melihat kelebihan orang lain, tapi jadikanlah kelebihannya tersebut sebagai sebuah motivasi untuk diri kita. Maka dari itu teman-teman, perbanyaklah berzikir, perbanyaklah bersyukur,
dan jauhilah rasa insecure. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat At-Tin ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang artinya, sungguh kami telah menciptakan manusia dalam bentuk sebaik-baiknya. Oleh karena itu teman-teman, stop melabeli kita sebagai orang yang tidak pintar, sebagai orang yang tidak cantik, dan lain sebagainya. Syukurilah karunia yang telah Allah berikan kepada kita, karena setiap orang memiliki alur kehidupannya masing-masing. Bagaimana ia jatuh, dan bagaimana kemudian ia bangkit, sampai akhirnya ia mencapai titik suksesnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, kepada Allah saya mohon ampun. Akhir wa kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.